Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya, kita akan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke data quality dan medallion arsitektur. Nah, di sini pertama-tama kita akan diperkenalkan dengan konsep medallion arsitektur. Tujuannya yaitu untuk mengelola data secara bertahap. Nah, bisa kita lihat sini ada beberapa layer, yaitu bronze layer, silver layer, dan gold layer. Nah, bronze layer ini adalah tempat data mentah disimpan biasanya dalam format Parquet. Nah, ini kita udah melewati tahap layer ini kemarin dari folder layer raw, dari raw sampai ke bronze layer. Nah, selanjutnya yaitu silver layer. Nah, silver layer ini adalah tempat data yang sudah bersih, divalidasi, dan tipe datanya sudah benar. Nah, tahap selanjutnya yaitu gold layer. Nah, gold layer ini berisi data yang sudah diagregasi dan siap untuk dianalisis. Nah, selain itu juga ada yang namanya layer quarantine. Nah, yang ini fungsinya yaitu untuk menampung data yang gagal validasi, jadi data kotor tidak akan mengganggu data yang bersih. Nah, tahapannya yaitu setup quarantine. Folder quarantine ini digunakan tadi udah kita jelasin. Nah, di sini ada sebuah komen, yaitu membuat sebuah komen, membuat sebuah directory baru yang namanya yaitu quarantine. Nah, quarantine ini tadi udah kita jelasin, yaitu sebuah folder baru yang akan menampung data error. Nah, sini kita copy aja si komennya ini ke dalam cmd-nya. Bentar. Nah, ini kita paste di sini aja. Nah, kita udah membuat sebuah directory atau folder baru di dalam base-nya Big Data Lab, di dalamnya data, dan kita taruh yaitu folder quarantine. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke codingannya, ke kodenya. Nah, kita langsung masuk ke kodenya. Nah, sebelumnya saya udah coba di video. Sebelumnya saya udah melakukan record, tapi suara sayanya tidak muncul. Jadi saya tinggal jelasin aja kode-kodenya, karena ini sudah di running sebelumnya. Tuh lihat 6-7 menit yang lalu. Udah lama sebenarnya, tadi 30 menit yang lalu. Jadi kita langsung masuk aja ke codingannya. Saya akan menjelaskan kodenya ini untuk apa. Nah, ini yaitu untuk memuat data bronze, data dari bronze layer ini yang kita buat dari praktikum 1 tadi ke dalam data frame yang bernama bronze. Nah, output kode ini yaitu mencetak total record yang menunjukkan jumlah baris dan data mentah yang kita proses. Nah, bisa kita lihat total records dari bronze-nya ini yaitu 200.000, yang kemarin kita udah buat datasetnya yaitu 200.000 di dalam bronze. Dan selanjutnya di kode selanjutnya yaitu bentar. Kode selanjutnya yaitu definisi aturan quality. Bukan kodenya, tapi kita ke definisinya. Coba kita lihat di PPT-nya. Nah, lihat ini. Nah, di sini ada beberapa aturan nih. Apa yang kita lakukan di sini? Di sini kita akan mendefinisikan aturan bisnis, yaitu untuk data yang valid. Nah, tujuannya yaitu kita akan menetapkan kondisi apa yang membuat data dianggap valid. Contohnya di sini adalah user ID, tidak boleh user ID ini tidak boleh nol gitu, tidak boleh kosong. Nah, status HTTP-nya juga harus antara 200 sampai 599, dan URL-nya juga tidak boleh kosong, dan base-nya harus lebih dari 0, nggak boleh tidak boleh yang menghasilkan negatif. Nah, yang melanggar ini melanggar semua. Nah, jika semuanya ini dilanggar, maka akan atau salah satunya dilanggar, itu akan data itu akan masuk ke folder quarantine, layer quarantine. Nah, oke, tadi masuk ke codingannya lagi. Nah, ini di implementasi valid. Ini kita copy aja kodenya. Nah, yang ini.
Nah, di sini kita akan melakukan sebuah aturan yang tadi kita buat ya data frame bronze tadi. Fungsi dari kode ini yaitu untuk memisahkan data menggunakan fungsi when. Kode ini menambahkan kolom baru bernama reason yang mencatat kode error seperti null user atau bad status. Nah, jika data itu jelek, data yang memiliki reason akan dimasukkan ke dalam data frame bad. Sementara sisanya akan masuk ke data frame good menggunakan left nanti. Nah, output dari kode ini akan mencetak jumlah bad recordnya dan good recordnya ada berapa. Nah, bisa kita lihat di sini ada bad recordnya ada sebanyak 39.920 dan good recordnya ada sebanyak 160.080. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu menulis output ke layar. Nah, yang ini. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan yaitu kita akan menyimpan hasil pemilihan data tadi. Nah, untuk kode ini fungsinya yaitu utamanya adalah menyimpan data ke data frame bed, ditulis ke folder. Untuk data frame bednya itu akan dimasukkan ke folder quarantine. Nah, ini quarantine click bed. Nah, untuk data goodnya yang bersih ditulis ke dalam folder silver ini. Nah, kita juga akan menggunakan override. Override ini akan agar jika si proses ini diulang, datanya tidak melakukan terduplikasi. Nah, output kode ini yaitu untuk mencetak pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa data buruk dan data bersih telah tersimpan di lokasi masing-masing. Nah, lihat itu. Data buruk tersimpan di quarantine dan data bersih tersimpan di silver. Ini tujuannya nggak usah dihiraukan. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke kode selanjutnya, error manifest. Nah, ini kode yang ini. Nah, ini kita akan membuat sebuah laporan ringkasan dari data yang error. Nah, error manifest ini adalah laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan list code-nya. Ini sangat membantu kita memahami pola masalah data quality, misalnya apakah error ini banyak karena null user atau bad status. Fungsi dari kode ini mengelompokkan data frame bed berdasarkan kolom reason dan menghitung jumlah baris untuk tiap alasan error. Hasilnya kemudian disimpan sebagai file CSV bernama error manifest. Nah, ini error manifest.csv. Nah, selanjutnya itu output kode dari kode ini yaitu akan menampilkan tabel agregat error di layar dan mencetak pesan konfirmasi file error manifest.csv telah tersimpan. Nah, ini sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu run report. Nah, run report ini kita membuat catatan metadata dari eksekusi pipeline ini. Nah, tujuan dari run report ini berfungsi sebagai log eksekusi. Tujuannya untuk mencatat metrik penting seperti beberapa data yang masuk, berapa yang gagal, nah berapa yang sukses, error rate-nya, dan kapan proses ini dijalankan. Dan ini penting untuk monitoring. Nah, fungsi kode ini yaitu untuk menghitung jumlah total data yang masuk, data yang buruk, dan data yang bagus, lalu menghitung error rate-nya dan success rate-nya. Semua informasi ini kemudian disimpan dalam bentuk JSON ke file run report p2.json. Nah, ini. Nah, tentu saja output dari kode ini yaitu akan mencetak isi dari laporan JSON tersebut ke layar. Nah, di sini bisa kita lihat row in-nya, barisan yang masuknya ada 200.000, rows yang buruknya ada 39.920 dan rows yang oke-nya yang bagusnya ada banyak 160.080. Dan error rate-nya bisa kita lihat 0,1996, success rate-nya yaitu 0,8004. Selanjutnya kita akan masuk ke base transform dan Spark SQL. Nah, ini langkah pertamanya yaitu transformasi ke gold layer. Nah, apa yang akan kita lakukan sini? Kita akan membaca data bersih dari silver layer dan mengubahnya menjadi data agregat untuk gold layer. Nah, tujuannya itu adalah untuk membuat sebuah tabel ringkasan yang sudah dioptimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat melirik harian per negara, metric date per country. Nah, di sini ada sebuah kodenya. Nah, kodenya ini
Fungsi dari kode ini yaitu adalah membaca data Parquet dari Silver, kemudian kode ini mengelompokkan data berdasarkan date atau tanggal yang tadi udah dijelasin, dan country, lalu melakukan agregasi untuk menjumlahkan bytes-nya menjadi total bytes dan menghitung jumlah ID menjadi events. Nah, output dari kode ini yaitu akan menampilkan 10 baris pertama dari data frame agregat yang baru saja yang kita buat tadi sebelumnya. Nah, ini kita copy. Tapi udah kita copy ini. Nah, ini udah muncul dari kode tadi yang ada di dalam PPT-nya. Nah, ini country-nya itu C3, ada total bytes-nya ada sebanyak 2552130 dan event-nya sebanyak 1026. Tahap selanjutnya yaitu partitioning gold data. Nah, di sini apa yang kita lakukan nih yang ini? Apa yang kita lakukan yaitu kita akan menyimpan data gold yang sudah diagregasi. Tujuannya adalah optimasi query. Kita menggunakan partition by date, PIDT. Nah, partition by date ini yang artinya Spark akan menyimpan data dalam subdirectory terpisah untuk setiap tanggal. Keuntungannya jika nanti kita melakukan query data untuk tanggal tertentu, Spark hanya perlu membaca folder tanggal tersebut yang membuat query jauh lebih cepat. Nah, ini fungsi kodenya. Kode ini akan mengambil data frame agregat AGG dan menulisnya ke folder data. Nah, ini bisa lihat dan folder data dan di dalamnya folder gold menggunakan format Parquet dengan partisi berdasarkan kolom date atau date. Nah, output kode ini tidak menghasilkan output di layar tetapi akan membuat struktur folder partisi seperti yang ditunjukkan di codingan ini nih. Nah, langkah selanjutnya yaitu query dan SQL nih, yang ini. Nah, query dan SQL ini apa yang dilakukan yaitu kita akan membuat sebuah Spark SQL untuk melakukan query pada data gold. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan cara menganalisis data gold menggunakan sintaks SQL standar yang seringkali lebih mudah dipahami oleh analisis. Nah, fungsi dari kode ini pertama, kode ini akan membaca data gold yang sudah dipartisi perintah yang di sini untuk create or replace. Nah, berfungsi untuk mendaftarkan data frame tersebut sebagai table SQL sementara. Nah, setelah itu kita bisa menjalankan perintah Spark SQL. Nah, ini Spark SQL ini yang berisi query SQL standar untuk menghitung total events-nya, total bytes, dan rata-rata events harian yang dikelompokkan per negara, per country. Nah, output kode ini akan menampilkan hasil dari query SQL tersebut yang akan merupakan tabel ringkasan per country siap untuk untuk dianalisis lebih lanjut, lebih dalam. Nah, bisa kita lihat tabelnya. Country-nya C1, C2, total events-nya 32.370, total bytes-nya segini, dan average daily event-nya sekitar 1079,0. Nah, ini untuk sampai ke layer gold sampai di sini saja. Kita sudah membuat sebuah simulasi mulai dari data mentah dari raw dalam bentuk CSV sampai kita ke tahap layer gold ini. Sampai kita juga udah memisahkan dari data yang buruknya. Dan mungkin ini sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.